dunia memasuki babak baru perlombaan senjata. Jika di abad ke-20 persaingan nuklir menjadi fokus, maka di abad ke-21, persaingan ditentukan di langit. Inilah kisah jet tempur generasi ke-6, mesin perang super canggih yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan global. Sejak Perang Dunia Kedua, jet tempur dikelompokkan berdasarkan generasi. Generasi pertama, mesin jet dasar, seperti F-86 Sabre dan MiG-15. Generasi kedua, radar ngerudal berpemandu panas. Generasi ketiga, mesin turbofan serbaguna. Generasi keempat, avionik digital, ikon seperti F-16 dan Su-27. Generasi kelima, teknologi siluman. Inilah era F-35 Lightning II dan J-20 Cina. Dan kini, dunia bersiap menyambut generasi ke-6. Bukan hanya lebih cepat dan lebih lincah, tapi juga lebih cerdas. Jet ini akan menjadi pusat komando udara, memimpin drone tempur, bahkan mengendalikan peperangan elektronik lintas dimensi. John Huon, Run, jet pertama yang menemukan musuh biasanya menang. Ciri utama jet generasi ke-6 mencakup Artificial Intelligence, AI, untuk membantu pilot mengambil keputusan tempur. Sistem sensor ultra canggih dengan kesadaran situasional 360 derajat. Kemampuan bekerja sama dengan drone dalam konsep Maned Unmanned Teaming. Integrasi peperangan elektronik, dari mengacaukan radar lawan hingga menembus sistem pertahanan rudal. Desain siluman yang melampaui F-35 dan F-22. Dengan kata lain, ini bukan sekadar jet, tapi sebuah ekosistem. Sebuah pusat komando terbang yang bisa menghubungkan pasukan udara, darat, laut, hingga ruang angkasa. Di pihak Amerika Serikat, jet generasi ke-6 diberi kode F-47 dalam program NGAD Next Generation Air Dominance. Disebut sebagai siluman plus-plus, jet ini diklaim memiliki kemampuan jauh melampaui F-35. F-47 bisa terbang lebih dari Mach 2 dengan radius tempur 1.850 km. Itu 50% lebih jauh dari F-35 dan 70% lebih jauh dari F-22. Jet ini dirancang bekerja bersama drone Loyal Wingman, membawa senjata udara ke udara ke darat, hingga perangkat peperangan elektronik. Jenderal Alvin, F-47 bukan sekadar jet, tapi sistem yang dirancang untuk mengalahkan ancaman apapun. Sebagai tandingan, Cina mengembangkan J-36. Jet siluman super berat berbobot 44 ton dengan 3 mesin. Jangkauannya hingga 2.700 km, dirancang untuk menghadapi pesawat tempur dan pengebom Amerika di Pasifik. Dengan kapasitas membawa 4,5 ton senjata dan kokpit ganda yang memungkinkan kendali drone real-time, J-36 jadi ancaman serius bagi dominasi udara Amerika. Cina menargetkan jet ini sudah beroperasi sebelum tahun 2030, sebuah ambisi yang jelas menunjukkan betapa seriusnya Beijing menantang Washington. Tidak mau tertinggal, Eropa dan Jepang bekerja sama lewat proyek JAP Tempest. Jet ini akan menggantikan Eurovictor Typhoon pada 2035. Dirancang dengan kemampuan melintasi Atlantik tanpa isi ulang bahan bakar, serta muatan senjata internal 2 kali lipat F-35A. Tempest akan menggunakan AI dalam pengambilan keputusan, berbagi data langsung dengan satelit, pasukan darat, dan drone. Sebuah visi yang menggabungkan kekuatan teknologi barat dengan disiplin Jepang. Namun, kehadiran AI juga memunculkan dilema etika. Sejauh mana mesin boleh mengambil keputusan perang? Apakah AI bisa menentukan siapa yang jadi target? Inilah pertanyaan besar yang belum terjawab. John Huon, Run, negara-negara butuh jet yang mampu bertempur dari jarak jauh. Tapi pesawat berawak tetap strategis, karena pilot adalah faktor politik dan psikologis yang tak tergantikan. F-47 Amerika, J-36 Cina, dan Tempest dari Eropa Jepang, 3 kandidat utama yang akan mendefinisikan perang udara di abad 21. Perlombaan ini bukan sekadar tentang teknologi, tapi tentang siapa yang akan menguasai langit dan mungkin juga masa depan dunia. Pertanyaannya kini, siapa yang akan lebih dulu menguasai jet tempur generasi ke-6? Amerika dengan pengalamannya, Cina dengan ambisinya, atau kolaborasi Eropa-Jepang dengan inovasi lintas benua? Satu hal yang pasti, perang langit baru saja dimulai.